Oke teman-teman, pada akhirnya kita, bukan akhir ya, pertengahannya ini dapat suatu singgahan atau pendopo yang sudah tidak dipakai. Ya mungkin pendopo ini dibangun untuk seperti kita ketika ingin berteduh atau istirahat di sini sambil api-api. Dan notabene tadi itu hujannya sempat berhenti dan deras kembali teman-teman. Lokasi pendopo ini dengan lautan pasir Bromo itu sudah dekat sebenarnya, tapi medannya itu masih ekstrim. Terbukti tadi sempat motornya Pak Juwadi yang saya tunggangi sambil motor tadi beberapa kali nyendat, macetnya kenapa? Kita terjepit di suatu rute ya, lintasan yang sudah cekung sekali, bentuk V sudah. Jadi yang bisa lewat itu motor-motor modif trail itu yang bisa lewat. Tapi kalau standar sulit, bisa tapi sulit gitu loh teman-teman. Banyak gak nyengkrem bro. Banyak gak nyengkrem. Bahkan sempat tadi Pak Juwadi kok nyurvei lokasi dulu sebelum saya lewat, itu kelihatan dari jauh. Loh Pak, panjenengan Pak, survei dulu Pak, lihat dulu Pak, saya standby di motor, kalau oke dikode sama dari jauh, dikode oke lewat akhirnya Pak ya. Iya Gitu. Bagi kita mungkin sulit, bagi penduduk sini yang kedepannya motornya standar buat ke ladang atau ke hutan mungkin sudah biasa dulu teman-teman. Sulitnya untuk kita ini yang banyak kan para petani di sini itu bahannya sudah dimodifikasi trail, jadi mancep, cengkramnya lebih kuat, beda sama ban biasa standar halus lunyur ngeri biasanya teman-teman. Jadi V ini nggak bukan sekedar V ya, sudah V mungkin ada kedalaman beberapa senti Pak ya, sudah senti ya. Saat ini bilang senti ya, sekitar 50 senti ya. Iya, ini 20. kalau kita tergelincir, kalau jatuh sih ya biasa ya, tapi sudah jatuh tertimpa sepeda nggak bisa keluar, mancep di bawahnya situ teman-teman. Enaknya lek wong loro sebelah sonahani ya, sonahani nggak sampai rubuh. Ya saran untuk teman-teman yang ingin melewati jalur sini, kalau yang sudah biasa dan mentalnya kuat ya silakan saja, masih sepeda walaupun sepeda standar. Tapi kalau ingin merasakan sensasi lewat alam dengan anda tidak mempunyai skill atau bermodalkan nekat saja, ya hati-hati. Bukannya melarang, cuma hati-hati. Lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu supaya pas di lokasi, di lapangan, di jalan ekstrim ini, medan ekstrim ini bisa tidak minta sih supaya tidak terjadi apa-apa di jalan ya, terjadi apa-apa di jalan ya, terjadi apa-apa di jalan ya, terjadi apa-apa di jalan ya Mas ya Cak Atis ya. Soalnya di sini jauh dari keramaian, jauh dari publik loh teman-teman. Ada bapaknya sepeda atau motor atau panjenengan, semua itu susah untuk mengevakuasi, itu susah. Bahkan kalau rombongan aja masih andai kata, bukannya apa ya, kalau ada ya moga-moga nggak ada apa-apa, ada yang kesusahan atau apa, sangat jauh untuk mengkonfirmasi teman-teman. Iya, paling enggak kalau rombongan ada salah satu yang sudah pernah ke sini, jadi kan bisa mandu temannya. Misalkan satu rombongan bisa satu aja, maksudnya tahu lokasinya, sudah pernah ke sini, jadi bisa memandu di depan. Ini jalannya wangel bro, jalannya lunyu ekstrim, wah kan lebih hati-hati. Kayak orang tahu kan langsung terjun. Ada tiga saya ini sore curah curu. Samping itu sebelah tadi sempat ada jurang, banyak jurang teman-teman, dengan kondisi hujan deras, licin, dan sebelah jurang Pak Ju. Sebelah itu jurang. Minum dulu biar nggak tegang. Ngopi bro. Ngopi. Biasanya ngopi ini di warkop di kota, iki nono di Bromo. Nggak apa-apa.
nikmatnya di alam. Dan saran Nikmat kopinya. saran lagi Pak Ju, untuk yang seneng ngecamp malam di sini, kalau punya sesuatu itu paling enggak itu minim sleeping bag Pak Ju ya. Oh iya, Ya. minimal mat ya sleeping bag lah. Kalau bisa ya perlengkapan untuk camping lengkap, mulai dari tenda, matras, terus kompor ya lengkap lah lu ya. Tapi kalau tadi kita kan Ada rencana. nggak ada rencana, tadi ya seadanya, dinikmati aja. Jadi tenda nggak bawa, tikar tempat untuk istilahnya rehat tiduran nggak bawa. Mungkin nanti ini kalau nyantai ya ini berbekalkan tikar jas hujan itu teman-teman. Selamatnya pas wisata peteng, kok gazebo iki alhamdulillah kena ke nyut gaya api unggun. Dan klarifikasi teman-teman ya, ini kita membakar ini bukan dari tempat gazebo ini teman, bukan ya, bukan. Kita mencari ranting-ranting yang sudah kering patah, bahkan bener ini nggak real, nggak ngambil ya, nggak rusak sama sekali. Kita nggak rusak. Ini kayu yang sudah kering tadi, ngambil dari kayu yang sudah kering. Istilahnya wong Jawa apa gringgrang. Ya kita kan Pak Cu ya perlu klarifikasi, nanti dikira lo gazebonya kok banyak yang bolong, dikira nanti kita ngambil dari kayu. Enggak apa-apa, kita sudah kesini tadi terus bolong mau kok kene gimana. Jadi misalkan ada teman-teman yang kepingin kesini ya, berangkatnya tadi itu sekitar jam 2 ya dari Tumpang lah, nyampe di Jara Ijo sekitar asar ya. Nah itu perjalanan ke sini. Jadi pas ada trek jalan yang sulit tadi, yang ekstrim tadi, itu sudah terlalui pada saat siang, jadi lebih enak ya jadi ya. Jadi nuansa horornya juga apa, kalau siang sama malam kan beda. Nah ini Cak Etis ada cerita ini. Sekali lagi ya teman-teman pemirsa ya, ini bukan kita melarang ya, kita melarang untuk berangkat malam, cuma saran dari Pak Cu ya, bukan kita lawang aku budal bengi ndek kono namanya, nggak apa-apa silakan monggo, cuma saran bagi pemirsa. Sekali lagi ya saya mengulangi kata-kata saran, ngapunten kalau buat yang sudah pengalaman nggak apa-apa silakan kok, nggak apa-apa, cuma lebih elok lebih enaknya pemandangan bisa dilihat ya siang nggak apa-apa silakan. Jadi kalau siang bisa melihat pemandangan yang beautiful sama lagunya oh itu teman-teman, kalau dimasukkan kena copyright kecuali punyanya Petro. Enggak mungkin. Yuk disambung ke sesi Pak Juhadi. Tadi mau saya ceritakan tentang pengalaman mistis di Jara Ijo yang sempat saya alami dengan rombongan Mas Inul, almarhumah Mas Budi, dan Mas Wawan Singosari, dan satunya lagi yang melakukan yang kena teplok istilah zamannya, saudara Rijal Muharto kerasukan. Itu tahun berapa ya Dis? Itu kalau nggak salah itu, kalau sekarang ya dulu itu sudah 6 tahun yang lalu Pak, terakhir itu 6 tahun kan. Setelah itu saya kesini lagi ya Pak dengan rombongan bujang ya. Bener masih bujang bro, kodo nih. Masih bujang. Saiki kodo apa ora? Nemen sama nurun anak anak ini gantian. Enak teman-teman. Jadi ceritanya gini teman-teman, kita berangkat dari Kota Malang. Pada waktu itu saya masih berteman di Kota Malang. Kita berangkat dari Kota Malang, teman-teman tak golek posisi yang penak teman-teman. Aduh, bismillah. Kita penak ya Pak. Udah kopinya. Sik mari ki Pak. Iki kopine ngarep ikine godhong pancet hangat. Iya. Amit sambil rokan teman-teman. Oh iya. Wadem ya. Sambil rokokan. Kok sing ndelok biasane ndelok
Mas yo gak adem lek arek iku situ mesti rokok aneh ngono kok jare adas sih Pak. Jare adas. Iya. Cak adas. Colek cak adas. Iya colek tagar. Ayo lanjut ya Adis. Kita berangkat itu sudah ada gejala teman-teman. Sepeda yang sorenya tadi di set, kita servis secara semestinya sebelum kita melakukan tour ya. Itu saya ceritakan. Nah, 2 motor trail yang sudah dimodifikasi dengan trail, 2 motor lagi standar, satunya Versa, satunya Revo, enggak saya Revo. Nah, di tengah mau jalan itu Revo dengan Versa ini nggak apa-apa. Kok tiba-tiba salah satu motornya almarhum Mas Budi itu yang trouble teman-teman, asli trouble. Padahal sore itu nggak ada apa-apa. Trouble. Oke, trouble-nya nanti saya ceritakan. Kita set lagi hampir 2 jam kita set. Nggak bisa teman-teman. Oke, lanjut mau ke arah Mendit yang notabene Mas Inul dengan Mas almarhum Mas Budi punya kenalan bengkel. Kan searah. Kalau dipakai pelan bisa teman-teman, kalau digas spontan langsung dedet. Mati. Ternyata hah? Ora kayak Versa bandang enggak. Enggak, iku Versa mbek Revo enggak apa-apa, Pak. Mek trail loro sing modifikasi kan situ kota nama Mas Budi iku Suzuki Arashi. Sudah dimodif trail, satunya Honda Revo juga tapi sudah dimodif trail. Nah, punyanya Mas Jainul ini normal. Tiba-tiba punyanya itu Mas almarhum Mas Budi. Oke. Di depan masjid itu masih di kota Malang, depan masjid Mas Budi kebelet pipis. Mampirlah kita ke masjid ya. Habis ke masjid, motor tadi itu diutek-utek sama Mas Jainul. Anehnya ternyata apa? Karburatornya teman-teman ketutup. Anehnya itu. Jadi seolah-olah pandangan itu di karburator itu disamarkan. Iya, karburator setelah di-setel lagi, karburnya dinormalkan, normal, digas itu enak teman-teman. Oke lah, semua pada kaget. Kita lanjut, nggak jadi ke temennya itu, dilewatin kita lanjut. Setelah kita lanjut beberapa jam kemudian sampai di jarak hijau. Oke, di jarak hijau ada persimpangan. Mau sempat di cukup kok foto di persimpangan itu. Sebelah kanan ya, Teh. Enggak sempat yang persimpangan pertama iya. Enggak. Lah pergane udan terus. Jadi enggak sempat mengeluarkan kamera. Tuh. Kalau ke kanan mau ke rute yang dimaksud Pak Juwadi Jemplang kiri. Nah, yang sekarang kita singgah ini ke arah Bromo Lautan Pasir. Dan kanan itu pun jalurnya ekstrim teman-teman, gronjal-gronjal, nanjak juga. Oke, Mas Budi sama Ipung Rizal itu terus goncengan dia. Terus akhirnya di bel-bel katanya gak kedengeran. Dia belok ambil arah kanan lah. Otomatis kita bertiga itu rombongan nunggu di persimpangan tadi. Kita bel-bel kan tengah malam, suara itu sudah nggak ada suara lain ya selain makhluk-makhluk malam seperti jangkrik atau apa. Dan bel motor pun kedengeran. Din. Kode. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Di sini kedinginan dan akhirnya tidak ada. Enak Pak. Dan kita bel-bel dari bawah itu. Din. Dan Mas Budi nyawa juga din. Kita bel lagi, Bisa Pak. Itu agak atau sangat jauh. Din. Gitu lagi. Mas Budi ngebel lagi. Din. Kita tunggu. Bel lagi ketiga. Din, kita panjer wis. Din. Akhirnya dia sadar kalau jalannya itu keliru. Nah, dia nganan ya. Nganan, Pak. Posisi di dukur, Pak, ke atas. Berarti wis pirang meter. Lah, makane iku. Jarake wis ado wisan. Sing kedengaran kan suarane bel tok, Pak. Dhewe bengok ya gak nyampe. Nah, setelah itu kita tunggu. Mas Budi dengan Rizal kaget. Itu sudah jauh ya. Berapa meter dari lokasi saya nunggu sama Mas Janu sama teman. Sepeda motornya Mas Budi trouble lagi teman-teman. Trouble lagi asli. Yang notabene itu Mas Budi itu insting tentang gaib
ngerti, dengan teman saya yang namanya Mas Wawan itu juga ngerti dia yang pakai Versa. Tapi Mas Wawan satu rombongan sama saya. Alangkah terkejutnya, alangkah kagetnya, Mas Budi itu bilang ke teman saya Rijal yang panggilannya Ipung, Bung, pedaku aneh nomor gak iso, tolong yo Uyuwono muter, tapi muter saat apa berlawanan arah Jarum Jam ping 5. Yes, pokoknya santai uyumu itu. Ya Mas, iya dikencingi teman-teman. Nah, dikencingi set 5 kali. Anehnya setelah itu di start trap 1 kali jeng nguruk. Nah, dia kembali ke bawah menyusul rombongan kita yang menunggu di persimpangan tadi teman. Akhirnya sampailah kita tunggu. Kita berjalan sejauh 3 kilo lagi untuk mendirikan tenda. Soalnya kan capek teman-teman, gara-gara tadi ada apa capek. Sebelah itu jurang, kita mendirikan tenda tanpa disangka, tanpa dinyana. Pada waktu kita mau menggelar tikar ya, tenda sudah didirikan, menggelar tikar. Hal apa yang terjadi dengan teman saya namanya Rijal atau Ipung itu? Dia sambat, dia seolah-olah bahasa Indonesia itu merasakan sakit yang aneh di pundaknya, dan setelah saya gepuk lagi, saya gini lagi, sudah gereng kayak orang kesurupan teman-teman. Memang kesurupan itu. Iya, memang kesurupan wis. Kesurupan itu. Itu sampai berapa menit kesurupan? Subuh, Pak. Hah? Nanti esok? Iya, dia kesurupan terus. Dia itu semaput sampai ngigo. Posisi agak diwacana apa-apa. Waduh, lawang Mas Wawan sing aneh kan ya gini ya. Makanya dari itu teman-teman, jin itu lebih alim, lebih soleh daripada dia teman-teman. Saya ya bukan apa. Ada kok yang saya rasakan itu. Anu lek gak mun sewu. Yo wis didukun mau lho, Pak. Oh, iku mesin malah. Ternyata HP-nya Mas Budi dicek lagi pada waktu itu kan bingung semua gara-gara teman saya ini kesurupan. Sebelah jurang, ini salah sedikit, ini anak ini ketarik ke bawah. Iya, posisinya kan bengi ya. Malam, Pak. Jadi khawatir lek sampai keliru jalan ya iso roto nang jurang lah. Untungnya apa? Walaupun kesurupan dia itu teman-teman posisi tidur dan kayak ngigo gitu teman-teman, semaput, pingsan. Dan Mas Budi akhirnya kembali lagi untuk mengambil HP-nya yang jatuh beserta dompet sama uangnya ya, jatuh di tempat yang tadi bersama Mas Wawan yang notabene orang dua itu ngerti. Berangkatlah orang dua itu kembali ke lokasi persimpangan tadi teman-teman. Hampir 1,5 jam mereka kembali ya. Dan yang dirasakan Mas Wawan itu apa teman-teman? Padahal bobot Mas Wawan itu gak begitu berat ya, tapi motori yang ditenai Mas Budi almarhumah dengan Mas Wawan itu serasa gonceng orang berempat. Setelah kembali dari sana, alhamdulillah sampai ketemu, uang bisa dompet ketemu, dan ada ayat-ayat yang dibacakan di sana tadi ya. Oke, menjelang azan subuh, mau menjelang subuh, dia sudah kembali lagi ke tempat kita ngecamp dan menjaga si Ipung Rizal yang sampai subuh. Iya Pak, golek HP ini bisa nih, gak mungkin langsung set ketemu itu. Kok kono sekitar jam piro? Kok persimpangan itu? Persimpangan itu jam 1. Jam 1, Pak. Waduh, janjine jam-jam ya jam 1. Jam 1 malam teman-teman. Dan kita stay ke lokasi mendirikan tenda itu setengah 2. Dan mereka kembali lagi ke tempatnya tadi itu sekitar jam berapa ya, pokoknya kembali lagi itu hampir ada mau salat subuh. Kan kalau mau salat subuh ada kumandang puji-pujian ayat-ayat teman dari jauh kedengaran. Nah ya, gitu. Oke, cerita ini di lokasi loh. Iya, di lokasinya teman-teman. Lokasi ini cerita ini di lokasi. Di lingkup lokasinya teman-teman. Jadi mungkin yang bersangkutan ya, itu pasti tahu. Tapi kita kesini tadi non sewu supaya nggak sampai apa mengganggu. Kita kesini niatnya nggak ingin mengganggu. Jadi non sewu. Terus ya Pak Hadis. Mereka kembali
kembali pun rasa bobot sepeda motor itu bener asli kembali 2 orang, nggak berat atau nggak ringan, bobotnya itu stabil temen. Dan setelah iya balik rono, tapi balik rene enteng pak, mendae ngereng ngono ya, nggak ngereng tau pak, wong sampai tromolnya pecah kok. waduh, Tromol balik rono maksudnya persimpangan pecah kok, dipeksa itu pecah. terus ya pas ceritanya mari kok kono balik kok iso enteng. Nah itu bobot kembali normal, seperti ya gonceng orang satu lah teman-teman. Berarti sing melok iku mang rono melok balik ya. Nah istilahnya nonot itu nanti diceritakan oleh Mas Budi dan almarhum Mas Budi dengan Mas Wawan, dan ceritanya pun sama. Dia kembali lagi ke camp kita yang didirikan itu, tenda itu. Ipung anehnya tidur sudah pulas dan nggak kayak orang kesurupan, normal pulas, nggak aneh-aneh atau nggak apa, nggak minta itu dan ini. Berarti sebalik ya. Iya des, setelah adzan kumandang subuh berkumandang, dia melilir, istilahnya terbangun teman-teman. Dan yang disampaikan Ipung itu apa? Mas Budi ku mang, Mas aku kok sama tinggal di kono. Itu iya itu Ipung atau Rizal bilang begitu, aku ditinggal Mas Iki di kono ya, gitu teman-teman. gak sadar. Jadi yang kembali lagi digonceng tadi sudah bukan Ipung. Memang ya basicnya dia kan seneng kayak jalan kepang gitu teman-teman, gampang kesurupan. nah dan diklarifikasi lagi dengan Mas Budi almarhumah bersama Mas Wawan tadi yang kembali rasa berat sampai tromol pecah itu, memang dia mengantarkan pulang dengan kode atau tanda apa, dompet beserta HP-nya tadi jatuh gitu teman-teman. Merinding, makanya kalau lewat sini tuh jangan, bukannya apa ya, kita itu orang beragama. Assalamualaikum paling enggak lah, amit-amit itu penting teman-teman. Memang kita itu enggak tahu, tapi yang di sekitar kita yang tahu kalau kita itu masalah. Kita orang awam jadi nggak bisa tahu. Jangan sembarangan lah, jangan sok kuat atau sok pemberani kalau tidak tapi tahu. Tapi paling enggak itu ada apa ya, kroso kayak kita nggak sendirian, istilahnya apa ya, ditoki mengkirit merinding. Nah itu salah satunya. Ya itulah sepenggal kisah cerita mistis yang saya alami beberapa tahun silam itu waktu aku masih kecil. Orangnya sudah meninggal, almarhum Mas Budi. Dikarenakan apa kok dia walaupun malam minta lewat sini, sebelumnya itu dengan 2 orang, dengan Mas Zainul sama Mas Budi itu walaupun malam di mana-mana itu aman, dia ngetril loh teman-teman, libas jalur malam loh, alhamdulillah aman, nggak ada satu hal yang ganjil teman-teman. Cuma pada waktu itu gitu loh, makanya sempat kaget. Stop ya. Oke, kita skip dulu teman-teman untuk ceritanya, mungkin bisa nanti kita sambung lagi. Kurang